Tugas rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 5 tema 5 subtema 1 mata kuliah KDM dan Micro Teaching. Dosen pengampu Mirzananda Faradita, SPD MPD. Disusun oleh saya sendiri Norasana, NIM 2018 1115044 kelas 6B. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau RPPJJ. Tema 5, alat transportasi, subtema 1, jenis-jenis alat transportasi. Kelas 5, semester 1, alokasi waktu literasi 95 menit dan numerasi 115 menit. Pembelajaran ke-1, pembelajaran secara blended learning, WhatsApp, Google Meet, Zoom meeting, dan modul. Selanjutnya, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya, apakah kalian hari ini sudah menggerakkan tubuh kalian? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ketahuilah bahwa dengan bersenam pagi atau menggerakkan tubuh, kalian akan lebih bersemangat belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Sebelum berdoa kita siap dulu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, Tangan ke samping, dilipat. Kita ulang sekali lagi ya bersama-sama. Semangat. 1, 2, 3. Tangan Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis alat transformasi. Maksudnya alat transportasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mengamati gambar yang dibagikan oleh guru, siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru secara lisan dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat. Yang ketiga, setelah membaca sebuah bacaan, siswa dapat menemukan kosakata baru yang ada pada bacaan tersebut dengan. Yang keempat, siswa dapat mengisi teka-teki sederhana dengan benar. Yang kelima, siswa dapat membaca dan menyimak dengan baik dan benar. Yang keenam, siswa dapat melakukan percobaan gaya dorong pada permukaan halus dan kasar. Yang ketujuh, siswa dapat menjabarkan tentang kubus dengan baik dan benar. Yang kedelapan, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus sederhana dengan benar. Selanjutnya, berikut adalah
penilaian. Penilaian afektif dinilai disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengisi jurnal bacaku. Yang kedua, penilaian kognitif, tes lisan atau tes tulis. Yang ketiga, penilaian psikomotor, yaitu proyek di setiap minggu pada pembelajaran ke-6. Selanjutnya, kegiatan inti. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Lihat, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab. Silakan angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Siapa yang mau menjawab, angkat tangan. Saya, Bu, sedang menarik kereta dorong, Bu. Ya, benar. Pertanyaan kedua, bagaimana permukaan jalan pada gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, agak Jalannya terjal, banyak batu-batu. benar sekali. Bagus. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pengalamanmu saat menarik benda di atas jalan yang berbatu? Siapa yang mau menjawab? Yang mau membagikan pengalamannya? Mungkin Mbak Anggun punya pengalaman. Karena jalannya banyak bebatuan, jadi membuat benda bergeraknya menjadi lambat. Benar sekali, bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, ini ada sebuah bacaan. Ibu minta salah satu dari kalian membaca dengan keras ya anak-anak, sedangkan yang lain mendengarkan dengan sesama. Siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Iya, Eva, silahkan. Barusan yang mau membaca siapa? Fadia, Bu. Oh iya, maaf Fadia. Silakan Fadia. Mungkin Fadia ada kendala di sinyal ya. Mungkin anak-anak yang lain siapa yang mau membaca? Sudah. Silakan. Yang pertama, faktor gerak benda. Benda dikatakan bergerak jika berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di antara benda-benda yang bergerak itu, banyak benda yang dibutuhkan untuk membantu manusia, seperti alat transportasi yang membantu manusia berpindah tempat atau bepergian. Benda bergerak saat menerima gaya dorong dan gaya tarik. Namun, benda juga mendapatkan gaya gesek yang mempengaruhi kecepatan gerak benda. Makin besar gaya gerak, makin berkurang kecepatan gerak benda. Yang kedua, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gaya tarik atau gaya dorong. Gaya ini terjadi karena adanya dua benda yang bersentuhan, yaitu benda yang bergerak dan bidang lintasan. Jika gaya gesek lebih besar daripada gaya dorong atau gaya tarik, benda akan diam atau berhenti. Selain besar kecilnya gaya yang diberikan, gerak benda
dipengaruhi oleh 4 faktor lainnya. Pertama, bentuk benda. Benda bersudut lebih sulit digerakkan daripada benda tanpa sudut. Benda berbentuk lingkaran lebih mudah digerakkan daripada benda berbentuk segitiga atau kotak. Kedua, ukuran benda, yaitu volume dan berat benda. Ada benda berukuran besar tetapi ringan dan ada benda berukuran kecil tetapi berat. Benda kecil berukuran berat, misalnya bola untuk olahraga tolak peluru. Walaupun berukuran kecil, kamu membutuhkan banyak tenaga untuk menolaknya. Sementara itu, benda yang kecil dan ringan akan lebih mudah bergerak secara horizontal. Yang ketiga, olahraga tolak peluru. Ketika luas permukaan benda makin luas permukaan benda yang bergerak, makin besar gaya geseknya. Akibatnya, benda itu akan makin sulit bergerak. Keempat, makin besar permukaan bidang yang dilalui benda, makin sulit benda bergerak. Permukaan kasar memberikan gaya gesek yang besar. Nah, sekarang kamu bisa mengamati benda-benda bergerak di sekitarmu. Kamu juga dapat mengetahui penyebab cepat lambatnya benda-benda itu bergerak. Oke, terima kasih Fadia. Jadi anak-anak, kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda itu ada 5. Yang pertama, yaitu besar kecilnya gaya yang diberikan. Yang kedua, bentuk benda. Contohnya, benda lingkaran itu lebih mudah untuk digerakkan karena benda tersebut tidak memiliki sudut. Yang ketiga, yaitu volume dan berat benda. Semakin banyak atau semakin berat benda itu, maka geraknya akan semakin lambat. Dan yang keempat yaitu luas permukaan benda. Yang kelima, permukaan bidang yang dilalui. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, kita lanjut. Selanjutnya, jawablah pertanyaan yang ada pada modul halaman 10. Tuliskan jawaban setiap pertanyaan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim kepada guru melalui WhatsApp. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk menuliskan jawaban pertanyaan ini ya anak-anak. Nanti hasilnya difoto dan dikirim di WhatsApp setelah pembelajaran selesai. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Silahkan mengerjakan dengan baik dan jujur ya.